Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama yaitu Ria Nurani, berikutnya yaitu Muhammad Mujibur Rahman, selanjutnya Nia Nuzul Safitri, dan yang terakhir yaitu Namira Sofwatul Farohi. Nah, kami di sini akan membahas materi mengenai supply chain management and digital marketing. So, simak penjelasan berikut ini ya. Halo semua, kali ini saya Ria Nurani akan sedikit menjelaskan terkait supply chain management. Nah, untuk yang pertama yaitu mengenai apa sih itu supply chain management? Tapi sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu perbedaan supply chain dan supply chain management. Untuk supply chain itu merupakan sekumpulan aktivitas yang terlibat dalam proses transformasi dan distribusi barang, mulai dari bahan baku paling awal dari alam sampai produk jadi pada konsumen akhir. Sedangkan untuk supply chain management merupakan aplikasi terpadu yang memberikan dukungan sistem informasi kepada manajemen dalam hal pengadaan barang dan jasa bagi perusahaan, sekaligus mengelola hubungan di antara mitra untuk menjaga tingkat kesediaan produk dan jasa yang dibutuhkan perusahaan secara optimal. Jadi, supply chain adalah jaringan fisiknya, yakni perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam memasok bahan baku, memproduksi barang, maupun mengirimkannya ke pemakai akhir. Nah, untuk supply chain management lebih ke metode, alat, dan pendekatan pengelolaannya. Nah, setelah kita memahami terkait supply chain management, maka yang selanjutnya yaitu terkait bagian-bagian dari supply chain management. Untuk bagian-bagian dari supply chain management itu ada 5. Yang pertama yaitu chain 1 atau supplier, di mana di sini mulai penyediaan bahan pertama dan penyaluran barang. Bahan pertama ini bisa dalam bentuk bahan baku, bahan mentah, bahan penolong, bahan dagangan, suku cadang, dan sebagainya. Yang kedua yaitu chain 1 sampai 2, yaitu supplier sampai manufaktur. Pada bagian ini sudah mulai membuat, merakit, mengkonversikan, ataupun menyelesaikan barang yaitu finishing. Hubungan dengan mata rantai atau bagian pertama ini sudah mempunyai potensi untuk melakukan penghematan. Yang ketiga yaitu chain 1 sampai 2 dan sampai 3, yaitu supplier, manufacturers sampai distributor. Nah, barang sudah jadi yang dihasilkan oleh manufacturer sudah mulai disalurkan kepada pelanggan. Walaupun tersedia banyak cara untuk menyalurkan barang ke pelanggan, yang umum adalah melalui distributor, dan ini biasanya ditempuh oleh sebagian besar supply chain management. Yang keempat yaitu chain 1 sampai 4 yang terdiri dari supplier, manufacturer, distributor sampai ke retail outlet. Pedagang besar biasanya mempunyai fasilitas gedung sendiri atau dapat juga menyewa dari pihak lain yang nantinya digunakan untuk menimbun barang sebelum disalurkan ke pihak pengecer. Yang terakhir yaitu chain 1 sampai 5 yang terdiri dari supplier, manufacturer, distributor, retail outlet, dan customer. Nah, para pengecer atau retailer ini menawarkan barangnya langsung kepada para pelanggan, pembeli, atau pengguna barang tersebut. Walaupun secara fisik dapat dikatakan ini adalah bagian terakhir sebelum masih ada satu mata rantai atau bagian lagi, yaitu dari pembeli atau yang mendatangi retail outlet ke real customer dan real user. Karena pembeli belum tentu menjadi pengguna akhir. Nah, mata rantai supply atau bagian dari supply ini baru benar-benar berhenti setelah barang yang bersangkutan itu tiba di real customer dan real user. Nah, begitu ya teman-teman.
Untuk materi yang selanjutnya yaitu terkait struktur model supply chain management. Nah, di mana pada gambar tersebut itu ditunjukkan bahwa supply chain management itu sejatinya terdapat koordinasi dari 3 arus, yaitu arus material, arus informasi, dan arus keuangan di antara perusahaan yang berpartisipasi dan saling berhubungan. Apa sih pengertian dari arus-arus tersebut? Nah, yang pertama yaitu arus material. Arus ini melibatkan arus bahan baku atau produk fisik dari pemasok sampai konsumen dan juga arus balik dari pembeli seperti retur produk, layanan, daur ulang, dan pembuangan. Arus yang kedua yaitu arus informasi yang meliputi ramalan permintaan, transmisi pesanan, dan laporan status pesanan. Yang ketiga yaitu arus keuangan yang meliputi informasi kartu kredit, syarat-syarat kredit, jadwal pembayaran, penetapan kepemilikan, dan pengiriman. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya mengenai manfaat supply chain management. Yang pertama, kepuasan pelanggan akan meningkat dan akan terjamin. Yang kedua, pendapatan perusahaan akan meningkat. Yang ketiga, biaya operasional perusahaan akan menurun. Selanjutnya yang keempat, yaitu pemanfaatan aset semakin tinggi. Yang kelima, peningkatan laba perusahaan. Dan yang terakhir, yaitu perusahaan akan berkembang semakin besar. Tujuan dari supply chain management pertama yaitu penyerahan atau pengiriman produk secara tepat waktu demi memuaskan konsumen. Yang kedua, mengurangi biaya sehingga biaya menjadi lebih efisien. Yang ketiga, mengurangi waktu. Yang keempat, meningkatkan segala hasil dari seluruh supply chain, bukan hanya satu perusahaan saja. Yang kelima, memusatkan kegiatan perencanaan dan distribusi pada satu tempat. Untuk yang selanjutnya, yaitu mengenai dasar yang harus diperhatikan dalam menyusun supply chain management. Yang pertama yaitu perencanaan atau plan. Pada tahap ini, produsen atau perusahaan membuat perencanaan mengenai produk yang akan dibuat, yaitu produk yang diminta oleh konsumen. Selain perencanaan produksi, tim perencanaan juga bertanggung jawab terhadap persiapan kebutuhan dan bahan baku yang diperlukan. Selanjutnya yaitu pemasok atau source. Setelah melakukan perencanaan atau persiapan produksi, perusahaan selanjutnya membeli bahan baku serta bahan pendukung yang dibutuhkan. Bahan-bahan tersebut disimpan di dalam gudang. Yang ketiga yaitu pembuatan atau make. Bahan-bahan yang telah dibeli kemudian dicek kualitasnya dan jumlahnya. Ketika sudah memenuhi standar, maka bahan-bahan tersebut diolah sehingga menjadi produk jadi. Yang keempat yaitu pengantaran. Pada tahap ini, produk jadi didistribusikan ke customer sesuai dengan tanggal pengiriman yang diminta. Kurir akan memastikan produk telah sampai ke tangan customer dengan aman dan sempurna. Yang terakhir yaitu pengembalian atau retur. Barang rusak atau barang yang tidak sesuai dengan pesanan customer akan dikembalikan dan ditukar dengan barang baru. Contoh dari supply chain management, kami mengambil perusahaan Amazon. Amazon merupakan salah satu perusahaan e-commerce dengan sistem yang cukup baik. Kunci keberhasilan Amazon bersumber dari aspek manajemen perusahaan dan inovasi-inovasi bisnis yang dilakukan. Hal itu dapat dicapai karena Amazon memiliki teknologi informasi yang canggih, jaringan warehouse atau gudang yang luas, manajemen inventory berlapis dan terintegrasi, serta transportasi yang memadai.
Dengan sistem supply chain management, Amazon mampu melakukan pengiriman barang ke konsumen hanya dalam hitungan jam. Hal ini bisa dilakukan karena barang yang dipesan customer bukan berada di gudang Amazon, namun berada di gudang pihak ketiga. Dengan barang berada di pihak ketiga, diharapkan barang lebih cepat sampai. Selain itu, untuk mempercepat pengiriman barang, Amazon menggunakan transportasi milik mereka sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang digital marketing. Digital marketing adalah pemasaran produk atau jasa yang menggunakan teknologi digital, terutama melalui internet, termasuk melalui mobile phone, display advertising, dan media digital lainnya. Adapun tujuan dari digital marketing, yang pertama, menjangkau target konsumen secara cepat, tepat, dan luas, karena melalui digital marketing dapat ditelusuri kebutuhan dan keinginan dari konsumen, sehingga pemasar dapat mengambil peluang tersebut. Kedua, agar lebih efektif dan efisien dalam pembiayaan iklan. Melalui metode digital marketing tadi yang dapat memasarkan produk secara cepat dan tepat, tentu membuat promosi menjadi lebih terfokus kepada metode digital marketing yang mana lebih efektif dan efisien. Ketiga, meningkatkan brand awareness. Jangkauan yang lebih luas melalui digital marketing dapat meningkatkan brand awareness atau kesadaran merek, yaitu kemampuan yang dimiliki konsumen untuk mengenal sebuah merek. Metode pemasaran digital. Dalam melakukan digital marketing, terdapat beberapa pilihan metode yang dapat dilaksanakan, yaitu yang pertama, search engine optimization. Kedua, search engine marketing, content marketing, influencer marketing, content automation, campaign marketing, data-driven marketing, e-commerce marketing, social media marketing, email direct marketing, display advertising, ebook, optical disc, and games. Jenis-jenis digital marketing. Pertama adalah website marketing. Website sangat berperan dalam menunjukkan profesionalisme perusahaan, membantu konsumen mengetahui bisnis, promosi yang hemat, dan media bisnis yang mudah. Kedua, search engine marketing merupakan upaya untuk membuat website perusahaan mudah ditemukan dalam sistem mesin mencari yang terbagi atas search engine optimization (SEO) dan search engine marketing (SEM). SEO dilakukan sendiri dengan waktu yang lebih lama dan murah, sedangkan SEM berbayar tetapi lebih cepat. Ketiga, sosial media marketing yang berperan dalam mengedarkan platform di media sosial seperti Facebook dan Twitter karena dapat dilakukan dengan biaya yang minim bahkan gratis. Ini tentu saja dapat meningkatkan brand perusahaan. Keempat, online advertising merupakan media promosi melalui internet yang berbayar. Melalui online advertising ini, konsumen lebih cepat didapatkan, namun memang terbilang lebih mahal dibandingkan jenis yang sebelumnya. Kelima, email marketing. Pengguna dapat memberitahu informasi terbaru mengenai promosi yang sedang berlangsung maupun produk atau jasa terbaru via email kepada konsumen. Kemudian yang keenam adalah video marketing. Pengguna dapat langsung menjelaskan tentang bisnisnya, menjelaskan produk, cara penggunaan, dan menampilkan testimonial pelanggan melalui tag video. Ketujuh, affiliate marketing. Afiliasi pemasaran yang bergabung ke bisnis. Meskipun begitu, mungkin memang tidak dipandang sebagai alat pemasaran yang aman, cocok, dan mudah melalui program online. Kedelapan adalah marketing automation. Otomatisasi pemasaran merupakan teknik otomatisasi tugas-tugas secara berulang. Tugas-tugas seperti alur pekerjaan, susunan unggahan konten, serta laporan kampanye. Otomatisasi ini dapat dilakukan di kanal digital seperti email dan media sosial. Dan yang kesembilan adalah content marketing, merupakan upaya untuk merencanakan, membuat, serta membagikan konten tentang perusahaan. Hal tersebut untuk menarik pembaca mengetahui bisnis dan memotivasi mereka untuk menjadi pembeli. Konten ini dapat dibuat dalam bentuk unggahan blog, media sosial, artikel, e-book, infografis, serta brosur online. Oke, kita masuk ke cara memulai digital marketing. Yang pertama yaitu membuat situs web dengan konsep dan desain yang tepat. Yang kedua yaitu membuat konten situs web dengan
sesuai dengan target pemasaran. Yang ketiga yaitu membangun aset sosial media. Yang keempat yaitu membuat konten pemasaran untuk situs web dan sosial media. Yang kelima yaitu menerapkan SEO untuk situs web. Yang keenam yaitu menggunakan iklan Google dan Facebook. Dan yang ketujuh yaitu membangun aset video konten seperti YouTube. Kemudian kita masuk ke kelebihan digital marketing. Yang pertama yaitu ada kecepatan penyebaran. Dengan digital marketing, kita dapat menyebarkan informasi hanya dalam hitungan detik. Yang kemudian ada kemudahan evaluasi. Hal ini karena dengan menggunakan media sosial seperti media online, hasil dari kegiatan pemasaran dapat langsung diketahui apakah pemasaran itu berjalan efektif atau tidak. Yang ketiga yaitu jangkauan lebih luas. Dengan menyebarkan informasi hanya dari beberapa detik, biasanya penyebaran iklannya atau penyebaran informasinya jauh lebih luas, bahkan dapat di seluruh dunia. Yang keempat yaitu murah dan efektif. Dibandingkan dengan pemasaran tradisional, digital marketing jauh lebih murah dan efektif. Biaya anggaran yang hemat dapat sampai 40%. Hal tersebut menurut Gartner Digital Marketing Spend Report. Selain itu, survei juga menunjukkan bahwa 28% pengusaha kecil akan pindah ke digital karena terbukti lebih efektif. Dan yang terakhir yaitu membangun nama brand. Hal ini karena digital marketing dapat membantu membangun nama brand dengan baik. Selanjutnya, selain adanya kelebihan juga ada kekurangan dari digital marketing. Yang pertama yaitu memerlukan mekanisme dalam pengiriman pesan. Yang kedua, ada pesan dapat dicegah dan ditolak oleh konsumen, artinya pesan tidak serta-merta langsung masuk ke konsumen. Dan yang ketiga yaitu timbulnya isu privacy akibat konsumen tidak tertarik dengan email atau SMS yang bersifat promosi dan iklan. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.